Menikahi Hot Om. Bab 124. Widya mengulas senyumnya. Terkekeh pelan. Untuk pertama kalinya kakaknya itu menggunakan kalimat-kalimat manis untuk menghiburnya. Untuk pertama kalinya saudari sekandungnya itu menggunakan kata aku dan kamu dalam ucapannya. Tahu, ucap Widya lembut membalas pelukan sang kakak. Makasih, ya kak. Ya, sayang. Iya. Widya pun mengurai pelukannya. Tersenyum lalu mengusap air mata kakaknya itu. Jangan nangisin Widya. Widya nggak apa-apa. Sungguh, ucapan itu malah membuat Mentari makin menangis. Kembali ia bawa tubuh ringkih yang dulu sering ia pukul itu. Kamu yang seharusnya Kak Tari tenangin, Bun. Bukan kamu yang tenangin kakak. Mahesa. Lelaki itu melihat bagaimana Widya kembali pada dirinya. Perempuan cantik yang begitu lembut dan penyayang. Ia bahkan tidak memiliki dendam bagaimanapun orang lain pernah menyakitinya begitu dalam. Benar ucapan Mentari, ia sudah tertipu oleh apa yang dilakukan oleh istrinya itu. Tipu muslihatnya itu pasti punya maksud tertentu. Pasti. Perempuan itu sengaja mematiknya agar ia bersedia meninggalkannya. Bodohnya dia. Baru menyadari itu. Yuk, pulang, ucap Mentari usai mengusap air matanya sendiri. Ia merangkul adiknya itu untuk mengajaknya pergi. Yuk, Pah. Adik kakak itu pun melangkahkan kakinya dari ruangan tersebut. Namun baru beberapa langkah, Mahesa langsung mencekal tangan istrinya dengan kuat. Jangan tinggalin Mas, Bun. Widya membawa pandangannya pada Mahesa. Menatap sepasang mata elang itu lurus-lurus. Sungguh, jika ini pertemuan yang terakhir antara dirinya dengan lelaki ini, biar ia bingkai lebih dulu wajah yang dulu pernah menjadi peneduh hatinya itu. Biar ia petakan dulu setiap sisi paras yang saat ini memenuhi relung dirinya itu. Karena sungguh, bagaimanapun raga yang sedang berdiri di depannya itu adalah seluruh hidupnya. Pria itu sudah berhasil mengambil alih seluruh dunianya. Demi apapun, yang terjadi saat ini adalah andil besar dirinya yang mendorong suaminya itu untuk terjun bebas kembali dalam masa lalunya. Ia yang memiliki peran inti di sana. Demi satu nyawa yang harus diselamatkan, ia rela merelakan lelaki ini. Demi agar lelaki itu menjaga hati dan tidak lalai terhadap anak-anaknya, ia rela menjadi pusat kebenciannya. Ia hanya berharap, lelaki ini bisa mendapatkan kebahagiaannya. Lah berharap, malaikat-malaikat kecil lelaki itu tidak kekurangan kasih sayang ayah dan ibunya seperti yang dialaminya semasa kecilnya. Dan ia hanya berharap, semua pengorbanannya tidak ada yang sia-sia. Sayang, ucap Mahesa dengan air matanya yang mengalir begitu saja. Sepasang mata Widya langsung memanas. Ia tidak tahan melihat lelaki itu bersedih. Lah tidak tega. Cukup, Mahesa, ucap Haris mencengkeram tangan Widya dan tangan Mahesa, berniat untuk memisahkan. Dengarkan keluargamu. Ceraikan anak saya. Anak saya sumber masalah buat keluarga kamu, bukan? Ayo kita bertemu di pengadilan. Tangan itu perlahan terlepas. Kedua telapak tangan yang dulu saling menggenggam erat itu saling bertemu, sekilas saling menyapa dan menyapu, hingga ujung jari mereka berdua pun benar-benar terpisah satu sama lain. Buna. Haris langsung merangkul kedua putrinya. Melindungi mereka berdua. Kaki Widya pun mulai melangkah bersama ayah dan kakaknya, bersamaan dengan itu ia mulai menoleh. Meninggalkan bingkai suaminya di sana, membawa seluruh hatinya yang hancur berkeping-keping. Sungguh, ia tidak membenci lelaki itu. Suaminya yang malang. Ia terpaksa meninggalkan lelaki itu sendirian. Membiarkan dia memulai lembaran barunya. Sayang, ucap Mahesa hendak melangkah mengejar istrinya. Namun bersamaan dengan itu Mama Indah datang dari arah luar, dan masuk ke dalam ruangan jingga. Cukup,
Mahesa, ucap Mama Indah mencengkeram tangan Mahesa ketika melihat putranya itu hendak mengejar sang istri. Jangan kejar dia lagi. Mah, ucap Mahesa, matanya menatap nanar pada sang ibu. Air matanya sudah berderai. Hatinya juga sudah hancur-hancuran. Sungguh, ia tidak menginginkan semua ini terjadi. Jangan halangi Mahesa, Ma. Jangan ikut-ikutan, Ma. Cukup, Ma. Cukup. Mahesa mohon. Kamu yang cukup, Mahesa, teriak Anggi yang benar-benar geram. Ia pun mulai meneteskan air matanya. Kamu, yang cukup. Apa kamu nggak kasihan lihat anak itu? Hah. Mahesa cukup syok melihat sikap Anggi yang berbanding terbalik. Tadi ia sampai menamparkan Widya dan memperlihatkan kekecewaannya. Sekarang ia malah menangisi istrinya itu. Sadar, Mahesa, pundak Anggi mulai bergetar. Ia mulai menangis tergugu. Sadar kamu udah terlalu nyakitin dia. Anak itu bisa mati di tangan kamu sendiri kalau dia tetap ada di samping kamu. Mahesa langsung mematung. Bibirnya langsung membisu. Rahangnya mengeras menahan segala yang ingin meledak dalam dada dan kepalanya. Kamu perlu tahu, Mbak kenal Widya bukan baru dari kemarin sore. Mbak kenal dia seperti Mbak mengenal Laivia. Dia juga seperti anak kandung Mbak sendiri. Kamu bahkan cukup tahu kalau Mbak selalu memperlakukan Widya dan Laivia sama. Dia sampai berbuat seperti itu karena sudah cukup tertekan. Dia udah nggak kuat ada di samping kamu, tapi kamu terlalu maksa, Mahesa, kamu terhadap dia udah obsesi. Kamu sampai kurung dia seperti tahanan dan peliharaan. Kamu itu udah sakit, Mahesa, sedemikian rupa kamu hancurkan hati seorang wanita yang udah hancur. Kamu paksa dia buat bertahan di samping kamu, padahal dia sudah berkali-kali meminta dilepaskan. Apa kamu itu manusia? Bukan Mbak nggak tahu kegilaan apa yang udah kamu lakukan ke dia. Kamu selalu maksa dia, kan? Teriak Anggi dengan suara yang bergetar hebat. Matanya memerah dan menatap nyalang sang adik. Kamu selalu maksa dia berhubungan kalau kamu udah ngamuk waktu dia bikin ulah minta dipulangkan. Kamu melecehkan dia walau dia istri kamu. Kamu menghukum dia hanya karena minta dilepaskan. Kamu mau tahu kenapa Mbak nampar dia tadi? Derajat, tanya Anggi masih dengan air matanya yang mengalir. Mbak hanya ingin menguatkan hatinya biar tidak goncang lagi. Mbak ingin dia lepas dari kegilaan kamu walau Mbak tahu jauh dalam hatinya juga sayang sama kamu. Hubungan kalian udah nggak sehat. Teriak Anggi dengan air mata yang berderai. Kamu udah gila. Kamu gila, Mahesa, secepat itu kamu terpatik dan terpancing emosi. Apapun bisa kamu lakukan kalau sudah marah sama dia. Bahkan nyakitin dia kamu juga nggak akan sungkan. Sakit, kamu. Mama Indah sampai berurai air mata. Ia tidak tahan dengan semua ini. Entah kenapa nasib anak-anaknya jadi seperti ini. Entah kenapa keturunannya juga menanggung derita yang sedalam ini. Dali kamu pengen kurung dia cukup konyol. Supaya dia nggak bisa nyakitin diri dia waktu kamu tinggal begitu, bukan? Teriak Anggi di depan sang adik. Tapi kamu selalu nyakitin dia. Anggi mengeluarkan ponselnya. Menunjukkan foto Widya yang sedang diopname di sebuah ruangan rumah rawat inap. Kamu pasti nggak akan pernah ingat kapan Widya dirawat seperti ini, kan? 1 bulan yang lalu, ucap Anggi. 1 bulan yang lalu Mbak ke apartemen kamu karena disuruh Mama buat lihat keadaan Widya. Kamu kunci dia di kamar dan bahkan ninggalin dia sendirian dalam keadaan dia masih telanjang. Kamu ingat udah ngapain dia? Mahesa mengeraskan rahangnya dengan kuat. Tangannya terkepal erat bukan main. Tentu ia ingat kejadian itu. Di mana Widya kembali meminta dilepaskan. Mengatai dirinya pencundang dan lelaki sampah. Bahkan ia yang dikatai mandul karena dirinya lah yang tidak bisa menghamili perempuan itu. Dirinya lah yang dianggap salah. Ucapan Widya yang menggila turut disambut dengan kegilaannya karena beban hati yang harus dia pikul.
Ja telanjangi paksa gadisnya itu dan meruda paksanya. Tidak ada kelembutan dan ia melakukannya dengan segenap amarahnya. Bukan hanya sekali, tapi ia melakukannya berkali-kali hingga Widya bisa ia kendalikan dan kembali tunduk. Ya, benar yang Anggi katakan. Ia memang sudah gila. Ia memang sudah benar-benar gila karena banyaknya tekanan. Ia terlalu ingin menggenggam Widya dengan sekuat tenaganya hingga tanpa sadar telah menorehkan luka yang begitu dalam berulang-ulang kali. Widya. Bahkan dia sampai demam tinggi seperti itu kamu nggak tahu. Mbak yang pakaikan dia pakaian, Mahesa Mbak yang bawa dia ke rumah sakit biar dia dapat perawatan. Dia berusaha simpan semua kelakuan kamu. Dia berusaha melindungi kamu. Dia diam setiap Mbak tanya apa yang udah kamu lakukan ke dia. Nggak usah Mbak dikasih tahu, Mahesa. Mbak udah tahu apa yang kamu lakukan pada dia. Bahkan 2 jam perawatan itu dia udah minta dipulangkan. Dia terlalu takut Mbak disalahkan oleh kamu, karena udah bawa kamu pergi. Dia bahkan gak mau kalau kamu sampai tahu bahwa dia sakit. Napas Anggi naik turun. Menahan emosi yang rasanya ingin meledakkan jantungnya. Kamu, Mahesa kamu udah nyakitin dia dan bikin merana, tapi kamu masih egois pengen dia tetap ada di samping kamu. Sadar. Parkiran basement rumah sakit. Buna kenapa keluar lagi? Tanya Dimas yang sudah berada di dalam mobil. Widya tiba-tiba kembali keluar dari dalam sana ketika kendaraan roda 4 itu sudah siap bergerak meninggalkan tempatnya. Sebentar, Dek. Perempuan itu hendak berlari mencari toilet terdekat. Namun langkahnya sudah tidak lagi mampu menahan gejolak mual yang begitu saja ia semburkan di dekat selokan. Hoeyek. Bun. Ucap Mentari langsung memijat tengkut adiknya itu. Kenapa? Widya menggeleng. Kepalanya begitu pusing. Terlebih saat mencium bau parfum dari mobil ayahnya.